to the last speaker, Dr. Candidate Ali Murphy. Can you hear me? Ya, Mbak. Bisa dengar suara saya? Bisa. Baik, sebelum disampaikan presentasi dari Dr. Kandidat Ali Murphy, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Dr. Kandidat Ali Murphy ini adalah alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S1 Manajemen Pendidikan Islam, kemudian melanjutkan di UGM dan Hokkaido University Japan dengan jurusan Manajemen Pendidikan Tinggi, dan saat ini adalah mahasiswa S3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya. Concern beliau adalah di Manajemen Pendidikan Islam, Knowledge Management, dan Pendidikan Multikultural. Untuk Dr. Kandidat Ali Murphy, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayat liya beluakum ayu ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Honorable Dr. Hajah Sri Sumarni, Dean of Faculty of Education and Teaching Science, State Islamic University of Sunan Kalijaga, and then Dr. Umar, Director of KSKK Religious Affairs Indonesia, Prof. Madya Dr. Bahbibi, Department of Computing UPSI Malaysia, and Dr. Sazia Mansuri, Department of Education Aligarh Muslim University. And special thanks to Associate Professor Dr. Sigit Purnama has given chance me to involve in this agenda. And I would like to share about my presentation. At this time, I would like to present about our topic, knowledge management, KM, in PIAUD institution and the impact of COVID-19. This is our topic. And then maybe I would like to present mixed language, because I think the most of all participants from Indonesia is not foreign, so most used in Indonesian language, but is mixed. So this is my presentation agenda. There are 4 points. The first, knowledge management significance in PIAUD institution, and then second, knowledge management in the era of the COVID-19 crisis, and third, KM and the impact of COVID-19, and the last, key element for success in the COVID-19, how to succeed the PIAUD institution. Ladies and gentlemen, this is a definition of knowledge management. Actually, knowledge management, according to the Dalkir, Petrich and Nguyen, Basri and Ranjan from India, yes. Knowledge management is the deliberate and systematic coordination of an organization, people, technology, process, and organizational structure in order to add value through reuse and innovation. Jadi manajemen pengetahuan itu sesungguhnya itu mulai berkembang tahun 2000-an. Kemudian setelah tahun 2000-an mulai kemudian diimplementasikan di dalam lembaga atau institusi pendidikan. Nah, menurut Dalkir, Petrich Nguyen, dan Busri Ranjan bahwa KM itu adalah sistem koordinasi yang dilakukan secara sengaja antara orang, kemudian teknologi, dan proses. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan nilai dan innovation. Itu adalah definisi knowledge management. And then why implementation of knowledge management is be important to implementation in PIAUD institution? Because the one of the core values in
institution is knowledge. So implementation of knowledge management is be important and significant. In Indonesia called Tridharma, the education, the core of education is knowledge. So implementation knowledge management is be important to add value and innovation. And then there are 3 keywords in knowledge management. Jadi ada 3 kata kunci dalam manajemen pengetahuan. Sebentar, ada kendala teknis. Saya ulangi lagi. Bisa dilihat, Mbak Moderator? Bisa dilihat. Ada 3 kata kunci di dalam manajemen pengetahuan. There are keyword in knowledge management. First, people. According to the Kimis Dalkir, Patrice and Nguyen, the first keyword is people. How to focus in people? So that first focus on empowerment stakeholder. Jadi knowledge management itu adalah yang pertama itu adalah fokus kepada orangnya, yaitu pada penguatan atau pemberdayaan stakeholder. Dan yang kedua adalah managing perception. Dan yang ketiga adalah building competence and individual commitment, yaitu membangun kompetensi dan individu komitmen. Dan yang keempat adalah pada kata kunci ke orang itu adalah mengapresiasi setiap pencapaian di dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan Islam anak usia dini. Dan second keyword in knowledge management is process. Process in knowledge management start from acquisition or memperoleh ya in Indonesian, memperoleh pengetahuan. Dan yang selanjutnya setelah mendapatkan atau memperoleh pengetahuan adalah creation, menciptakan pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya adalah storage ya, menyimpan. Jadi kalau di dalam pembelajaran misalnya memperoleh pengetahuan adalah dengan sebuah materi pembelajaran seperti itu. Kemudian kita upload di YouTube atau di platform digital online learning, itu adalah storage penyimpanan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah analysis and data mining. Jadi menganalisis dan memberikan makna data. Kemudian ditransfer dan diseminasikan. Dan yang terakhir tentunya diaplikasikan, divalidasi. This is a process. And the third keyword in knowledge management is teknologi. Bahwa tadi dari 2 pemateri sudah banyak sekali disinggung bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini adalah penekanan penggunaan teknologi menjadi sangat penting dan determinan, menjadi sangat menentukan. Nah, apa yang kemudian dipertimbangkan, the consideration using technology, bahwa ada 4 pertimbangan menggunakan teknologi pendidikan dalam hal ini konteks pendidikan Islam anak usia dini. Yang pertama adalah harus yang user friendly ya, jadi yang bersahabat baik dari tampilan, kemudian dari menunya, dan tentunya kalau kawan-kawan mahasiswa itu harus yang low cost ya, yang berbiaya murah. Mungkin kalau menggunakan Zoom kuota kalian semua juga akan terkuras. Jadi nanti ketika menjadi guru di lembaga PIAUD, gunakanlah teknologi yang kemudian memudahkan semuanya.
And then the consideration is adaptable. Jadi penggunaan teknologi itu harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berlaku di Indonesia misalnya dalam konteks ini. Dan yang ketiga adalah bahwa teknologi yang digunakan must be integrated, ya. Harus terintegrasi antara satu platform kemudian dengan platform lain atau supporting platform. Misalnya menggunakan Zoom, jadi harus terintegrasi dengan YouTube. Agar apa? Ketika orang tidak menggunakan YouTube, tidak menggunakan Zoom, maka bisa live streaming menggunakan YouTube. Seperti itu. Nah, kemudian penggunaan teknologi juga harus mempertimbangkan transformasi pengetahuan dan analisis. Jadi teknologi ini penggunaannya pada bagaimana teknologi itu harus menjadi media transformasi pengetahuan yang semakin luas dan kemudian mendalam dan dijadikan untuk analisis seperti itu. Jadi itu ada 3 kata kunci di dalam knowledge management, ada people, process, dan teknologi, sehingga dalam situasi COVID-19 ini 3 elemen, 3 kata kunci ini menjadi sangat penting dan menentukan. Itu ya kawan-kawan semua. Kemudian sebenarnya actually how to the implementation of knowledge management in the era of the COVID-19 crisis, apa yang kemudian ada perubahan apa di dalam lembaga PIAUD itu sendiri, apa yang harus dirubah dan apa dampaknya. Yang pertama adalah acquiring, ya. Jadi memang sinkron antara teori-teori tadi sampai kepada slide selanjutnya. Yang pertama adalah acquiring, bagaimana lembaga PIAUD itu adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru untuk layanan pendidikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah benchmarking. Jadi pelaksanaan implementasi knowledge management dalam era COVID itu untuk tercapainya sebuah tujuan maka harus dilakukan benchmarking. Nah, benchmarking itu dalam rangka untuk meningkatkan keunggulan yang kompetitif dengan kompetitornya atau institusi-institusi yang sejenis. Misalnya RA Abu Bakar misalnya, itu harus benchmarking ke RA Islam Terpadu misalnya. Itu adalah dalam rangka untuk menciptakan kompetisi yang unggul. Kemudian yang selanjutnya feedback. Knowledge management untuk mencapai keunggulan kompetitif maka diperlukan feedback. Bagaimana menggunakan feedback? Itu adalah dengan misalnya survei atau kuesioner. Nah, itu adalah dalam rangka mendapatkan feedback untuk mengimprovisasi praktek-praktek terbaik dalam lembaga PIAUD. Dan yang selanjutnya, apa dampak perubahan selanjutnya adalah tentang utilizing, ya, memanfaatkan, mengoptimalisasi tim. Jadi di lembaga PIAUD seyogianya di COVID-19 ini semakin meneguhkan kerjasama tim yang efektif untuk nah itu. Kemudian setelah pemanfaatan itu maka selanjutnya adalah melakukan developing dan implementing, yaitu mengembangkan metode pembelajaran atau program-program training dalam rangka menjalankan proses pembelajaran itu secara efektif, efisien, dan tercapainya sebuah goals atau tujuan. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Dr. Shazia Mansuri, pelatihan penggunaan platform mulai dari Zoom, kemudian G Suite, Google Classroom, Coursera, dan sebagainya itu harus dilakukan secara
maksimal. Itu adalah tugasnya seorang manajer di dalam lembaga payout. Kemudian, and the last change knowledge management in the era COVID-19 crisis is conducting organizational events. Ini sudah dilakukan oleh Associate Profesor Sigit Purnama, bahwa cara membangun atau menciptakan budaya pengetahuan di dalam organisasi diciptakan misalnya knowledge contest atau knowledge fair. Salah satunya misalnya giat kebiar ilmiah akhir tahun. Ini adalah dalam rangka conducting organizational knowledge, dan ini tentunya harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, itu dalam rangka mempromosikan aktivitas-aktivitas pengetahuan. Itu kawan-kawan, ada beberapa perubahan atau dampak dari COVID-19 dalam praktek implementasi knowledge management di era COVID-19. Jadi ada 6 kata kunci, yaitu bagaimana secara efektif memperoleh pengetahuan, kemudian untuk mencapai keunggulan dilakukan dengan benchmarking dan feedback, dan didukung oleh kerjasama tim dan program pelatihan dan menciptakan budaya of knowledge melalui knowledge contest maupun kemudian knowledge fair. Itu. Kemudian sesungguhnya apa sih dampak COVID-19 itu yang diharapkan oleh para pelaku lembaga payout? Dalam survei Knowledge Management World itu ada 4 perubahan yang diharapkan adanya dampak COVID-19 ini untuk mencapai praktek atau implementasi knowledge management yang efektif di lembaga payout. Nah, yang pertama itu adalah transformation. Digital transformation at high speed. Jadi transformasi digital dengan kecepatan yang tinggi. Itu yang sesungguhnya diharapkan. Jadi ada hikmah di balik pandemi COVID-19 ini dalam proses pengelolaan atau manajemen lembaga payout. Jadi transformasi digital ini mengadopsi cara kerja baru. Tujuannya yang pertama mengadopsi cara kerja baru, dan yang kedua itu adalah menciptakan produktivitas. Nah, ini yang sering kita rasakan hari ini, bahwa memang terdapat transformasi digital yang begitu cepat. Nah, kemudian memberikan efek pada cara kerja baru yang sebelumnya misalnya kita work from office (WFO) kemudian menjadi WFH (work from home), kira-kira begitu. Nah, itu adalah salah satu dampak, dan harapannya pada akhirnya menciptakan produktivitas yang tinggi terhadap apa yang kita kerjakan di dalam lembaga itu. Kemudian yang diharapkan selanjutnya adalah konsisten. More reliance on knowledge management for consistent information and guidance. Jadi dengan adanya knowledge management diharapkan mendapatkan informasi dan panduan yang konsisten. Nah, prakteknya apa di dalam lembaga payout? Bahwa peserta didik atau dalam hal ini orang tua, siswa itu mendapatkan informasi dan panduan yang konsisten dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu biasanya ada juknis atau juklak ya, petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan. Itu yang dimaksud dalam hal ini. Jadi ada informasi yang utuh dalam sebuah kondisi atau keadaan. Kemudian, and then third is digital transformation and the move to the cloud. Ya, jadi ada transformasi digital dari perangkat lunak kepada
awan ya, cloud. Jadi semua data yang sebelumnya di dalam perangkat lunak kemudian kita pindahkan kepada cloud atau awan. Itu yang diharapkan. Misalnya dulu kita menyimpan data itu di data D atau di drive atau di flash disk, maka di dalam era COVID-19 ini diharapkan semua data itu disimpan di cloud. Agar apa? Memudahkan interaksi atau komunikasi dengan student atau dengan orang tua. Itu adalah dampak yang diharapkan. Jadi perpindahan antara yang di dalam hardware atau software itu kemudian dipindahkan ke cloud atau awan. Nah, there are many platform in the cloud such as iCloud and then Google Cloud and Microsoft Node dan sebagainya. And the last change that expected in the knowledge management and the impact of COVID-19 is the need for the latest technology, high-tech. Jadi membutuhkan teknologi yang sangat tinggi sekali di dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya kita tidak hanya menggunakan beberapa program, tetapi juga kita bisa menggunakan teknologi termutakhir. Nah, ini diharapkan kawan-kawan semua memahami hal ini, ya. Misalnya penggunaan jaringan WiFi juga harus sangat kuat sekali. Kemudian program-program software itu harus yang termutakhir, kira-kira begitu. Nah, itu adalah dampak yang diharapkan oleh para pelaku pendidikan dalam konteks knowledge management dan dalam krisis COVID-19. Jadi ada transformation digital, konsistensi informasi, dan cloud, dan yang terakhir penggunaan teknologi yang tinggi. Nah, kemudian bagaimana agar sukses dalam pelaksanaan implementasi knowledge management? Kalau tadi ada 6 elemen, kemudian ada 4 perubahan yang diharapkan dalam COVID-19 ini, jika kita peras itu menjadi 3 elemen, yaitu yang pertama lead, yang kedua rating, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu rethinking early childhood education in the new normal era, dan yang ketiga adalah support. Yang dimaksud lead itu adalah pada ranah people tadi. Bagaimana people tadi itu dioptimalkan, dan pada titik temunya atau kuncinya itu adalah peran seorang pemimpin. Nah, peran pemimpin yang seperti apa? Adalah pemimpin yang memberikan edukasi tentang pembelajaran anak usia dini. Itu adalah pada elemen lead. Jadi kata kuncinya adalah pada pemimpin. Kemudian yang selanjutnya adalah rethinking atau berpikir kembali. Nah, pada era situasi COVID-19 ini bagaimana kita memikirkan kembali kepemimpinan yang ada di dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Sudah efektifkah belum apa yang menjadi kepemimpinan kita hari ini? Dan yang ketiga adalah support. Support dalam hal ini adalah supporting optimal teaching and learning environment. Jadi lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang optimal didukung oleh teknologi tadi. Jadi kalau ini mewakili people, kemudian rethinking mewakili proses pada pelaksanaan atau manajemen PIAUD, dan yang ketiga supporting teknologi. Itu adalah kunci sukses dalam manajemen PIAUD di era COVID-19. Jadi kesimpulannya ada di dalam slide ini, yaitu lead, rating, dan support. Dan terakhir, ini yang bisa saya sampaikan, ada sebuah quote atau nasihat dari Lailah Gifty Atika mengatakan, an investment in knowledge pays the best interest. Jadi investasi pengetahuan itu menjadi hal yang sangat penting dan menjadi sangat yang menarik. Itu pentingnya pengetahuan atau manajemen pengetahuan
di lembaga pendidikan anak usia dini. Dan dalam konteks PIAUD dan juga dalam konteks situasi krisis pandemi, bagaimana cara kita mendidik anak, kita tak boleh lupa terhadap apa nasihat atau advice from Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, educate your children according to the era because they live not in your time. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak akan hidup pada zaman. Jadi didiklah anak itu sesuai dengan zamannya, karena beda dengan zaman kita. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana secara masif penggunaan teknologi itu harus kita optimalkan, tetapi tak lupa untuk menekankan kepada aspek emosional, emosional dan moral. Itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan semua dalam kesempatan webinar siang hari ini. Intinya adalah bahwa pelaksanaan knowledge management menjadi sangat penting dalam lembaga pendidikan Islam anak usia dini, terlebih pada situasi pandemi COVID-19, karena penggunaan teknologi menjadi sangat penting, tetapi tak lupa penekanan kepada people dan proses yang baik dan benar. Terima kasih, nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Mohon maaf kalau banyak salah, ada beberapa hal teknis yang tadi mungkin cukup mengganggu. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.